Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz dan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Pemirsa, kemarin kembali ditutup cukup bergairah di perdagangan Selasa dengan kembali ke level 7.600-an. Penguatan IHSG terjadi pasca pengumuman calon menteri untuk pemerintahan baru, termasuk dimintanya kembali Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup di zona hijau dengan menguat 0,89% dan berhasil bertahan di atas 7.600-an, tepatnya di 7.635 di perdagangan Selasa 15 Oktober 2024. Dibuka flat di level 7.559 dan berhasil menyentuh level intraday tertinggi di 7.635. Secara keseluruhan sepanjang perdagangan IHSG bergerak di zona hijau, sebanyak 8 sektor menopang laju IHSG, diantaranya sektor yang naik paling tinggi, barang konsumer primer menguat 1,39%. Kesehatan naik 1,23%, teknologi melaju 1,13%, barang baku menguat 0,83%, sementara sektor yang melemah diantaranya infrastruktur turun 0,19%, energi 0,17% serta properti dan real estate tertekan 0,03%. Penguatan IHSG didorong oleh berbagai faktor pendukung yang datang dari dalam negeri. Salah satunya pengumuman calon menteri untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih. Pasar modal Indonesia tampaknya merespon baik perkembangan terkini dalam transisi pemerintahan yang dinilai berjalan mulus dan proyeksi ekonomi yang menjanjikan. Khususnya permintaan Prabowo kepada Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dipandang sebagai sinyal positif akan kontinuitas kebijakan ekonomi yang telah terbukti efektif. Tidak hanya itu, saham-saham yang terafiliasi dengan calon menteri yang dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto juga ikut melesat. Saham yang terafiliasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir PT Mahaka Integra Tbk atau MARI ditutup melesat 29,41% di level Rp66 per saham. Saham PT Teladan Prima Agro Tbk atau TDLN menguat 16,94% di level Rp580 per saham. Seperti diketahui, penguatan saham TDLN di tengah salah satu komisarisnya Widianti Putri Wardana dipanggil presiden terpilih dalam pencalonan menteri. Sentimen positif juga datang dari sektor perdagangan luar negeri, di mana Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan RI di September 2024 kembali mengalami surplus sebesar 3,26 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Itu dia pemirsa ya, informasi review dari market kemarin kira-kira seperti apa ya ketika kita menimbang pemirsa terkait dengan menteri baru dari Prabowo dan juga Gibran. Kita beralih terlebih dahulu untuk melihat jajaran beberapa agenda ekonomi global. Di antaranya pemirsa sebagai berikut. Dari dalam negeri atau dari Indonesia pemirsa nanti akan ada keputusan suku bunga dari Bank Indonesia atau BI. Kemudian pemirsa kita lihat agenda berikutnya dari Korea Selatan, tingkat pengangguran Korea Selatan di bulan September dan pemesanan mesin inti dari Jepang di bulan Agustus dan year on year serta neraca perdagangan Korea Selatan di bulan September. Dari Amerika Serikat ada indeks harga ekspor impor Amerika Serikat year on year dan di bulan September. Dari agenda ekonomi global pemirsa kita akan beralih untuk melihat seperti apa agenda emiten. Ada RUPS dari GMFI dan juga ada LUSI serta ex dividen tunai dari PLIN dan juga ASGR dan juga DPS dividen tunai dari Auto. Kemudian kita akan melihat seperti apa update pemirsa dari Bursa Asia. Kita lihat pemirsa update dari Bursa Asia, Nikkei Jepang terpantau turun cukup dalam pemirsa ya 1,57%. Straits Times turun 0,04%, Kospi turun 0,91%, Hang Seng Hong Kong turun 0,86%. Ya, ada beberapa sentimen yang akan kita ulas pada pagi hari ini pemirsa, termasuk harga minyak mentah yang anjlok lebih dari 4%. Kabarnya ini karena
Perdana Menteri dari Israel atau ya Netanyahu yang menyatakan bahwa Israel tampaknya tidak akan menyerang cadangan minyak dari Iran, tetapi lebih ke camp militer begitu. Jadi pupus harapan terkait dengan gangguan pasokan yang membuat harga minyak mentah mengalami pelemahan. Itu adalah salah satu sentimennya pemirsa. Dan juga dari dalam negeri terkait dengan nama-nama menteri di kabinet Prabowo Gibran nantinya yang tampaknya sudah bergulir. Kita akan membahasnya pada pagi hari ini bersama Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini Pak Wawan. Kita mencermati terlebih dahulu ya dari global. Harga minyak mentah anjlok 4%, kemudian Asia pada pagi hari ini dipimpin oleh bursa Jepang kompak melemah, padahal Wall Street dan Eropa itu menguat gitu. Apa yang Anda lihat? Apakah memang energi tampaknya mempengaruhi cukup erat atau bagaimana? Ya, tentu saja ketika harga minyak turun, harga komoditas juga umumnya akan ikut turun juga. Ini berpengaruh kepada proyeksi beberapa negara-negara di Asia. Lalu juga kalau kita melihat ke global, sebetulnya data-data ekonomi di Amerika Serikat itu yang tidak sesuai harapan ya. Harapannya kan memang terjadi penurunan tenaga kerja, lalu juga penurunan inflasi, sehingga dari The Fed sendiri bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut. Tetapi data terakhir justru tenaga kerja itu naik. Ini membuat investor khawatir bahwa penurunan suku bunga The Fed berikutnya itu bisa tertunda. Sentimen-sentimen ini yang membuat pasar global dan juga regional itu mengalami koreksi. Berarti apa yang harus diantisipasi? Kita lihat energi menjadi penyumbang utama pelemahan dari bursa Wall Street semalam ya, energi turun 3%. Ya, maaf, boleh diulang? Ya, terkait dengan bursa saham Wall Street, energi ini kan menjadi penekan utama ya, energi anjlok 3%. Dan saya koreksi ya, kalau bursa global tadinya tuh menguat itu melemah. Jadi Eropa, kemudian juga Amerika Serikat ini kompak melemah dan Asia pada pagi hari ini kompak melemah. Nah, dari Wall Street, energi ini jatuh 3%. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau kita melihat dari ekonomi dunia global, memang ekspektasi bahwa suku bunga akan turun itu masih terus naik, dan kalau kita lihat krisis geopolitik ya mau tidak mau ya itu akan berpengaruh sekali kepada harga-harga komoditas. Meskipun dalam jangka panjang saya tidak melihat krisis ini akan langsung berpengaruh kepada pasar saham, tetapi dalam jangka pendek ini bisa menjadi katalis negatif. Lantas apa yang harus diantisipasi dengan harga minyak yang jatuh lebih dari 4% saat ini? Untuk antisipasi ya tentunya dengan penurunan inflasi secara global, lalu juga dari sisi energi yang bisa turun, sebetulnya kita bisa melihat bahwa saham-saham yang terkait dengan keuangan perbankan ini dapat diuntungkan. Tetapi kita masih menunggu seperti apa data-data fundamental di Amerika Serikat, terutama karena Amerika Serikat sendiri semakin mendekati ke pemilihan presiden. Jadi ini juga akan ditunggu oleh investor seperti apa hasilnya. Meskipun data-data terbaru terlihat bahwa Presiden Trump unggul, tetapi ya kita masih ada waktu sekitar sebulan. Jadi kita masih menunggu juga kira-kira seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh presiden terpilih nantinya. Baik, strategi apa yang sebaiknya ditempuh untuk jangka pendek? Maaf, suaranya agak Oke, nanti susah. akan kita bahas lebih jauh Pak Wawan ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan membahas nanti mengenai rekomendasi saham pilihan juga pemirsa. Usai jeda, tetaplah di segmen Market Bus. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Bus, dan kita akan masih berbincang bersama dengan Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan kembali mengulas mengenai strategi ketika harga energi ini anjlok lebih dari 4%, yang tadinya kan diperkirakan konflik antara Israel dengan Iran ini akan menyasar kilang ataupun persediaan minyak dari Iran yang merupakan pemain terbesar global juga pemirsa, tetapi ternyata pihak Israel menurut informasi di sejumlah media mengatakan bahwa tidak akan menyerang cadangan minyak dari Iran. Jadi tampaknya tidak akan mempengaruhi lagi pasokan. Nah, kita lihat bahwa bursa Wall Street turun dipicu oleh sektor energi selain teknologi ya, tapi energi jatuh 3%, kemudian Eropa juga turun, Asia juga pada pagi hari ini dipimpin oleh Nikkei Jepang kompak turun. Strategi jangka pendek Pak Wawan, sebaiknya pelaku pasar menanggapi harga komoditas ini seperti apa? Ya,
Saya melihat bahwa harga komoditas penurunannya ini akan lebih temporer ya, karena bagaimanapun juga dengan adanya pertumbuhan ekonomi di dunia yang mulai pulih, itu kebutuhan energi itu akan terus meningkat. Jadi dalam jangka panjang itu sebetulnya harga energi cenderung memang akan ada kenaikan. Dalam jangka pendek tentunya semakin panas tensi geopolitik itu bisa mempengaruhi harga-harga komoditas terutama energi. Tetapi di Indonesia sendiri itu harga-harga saham energi sebenarnya masih relatif tidak mahal. Jadi untuk investor yang mau diversifikasi bisa melirik juga untuk saham-saham terutama batu bara. Saham-saham batu bara, bukan cuma Anda nih yang pekan ini lebih menyasar kalau ngomongin energi itu adalah batu bara. Kenapa batu bara, Pak Wawan? Ya, untuk batu bara sendiri, Indonesia kita tentunya salah satu negara produsen terbesar ya. Dan bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang energi yang murah, itu tetap pilihan utama adalah batu bara. Jadi kebutuhan batu bara meskipun secara politik itu tekanannya bukan cuma di Indonesia ya, dari luar juga bahwa ini energi kurang clean begitu Mhm. dibanding energi lain, tetapi tidak bisa memungkiri bahwa dari sisi ekonomi ini paling optimal saat ini untuk menghasilkan energi. Jadi saya Oke, melihat kebutuhan batu bara masih akan meningkat. banyak isu-isu tetapi untuk saat ini yang memungkinkan untuk digunakan ya masih batu bara seperti itu ya. Oke, Betul. kalau begitu saham-saham berbasis batu bara kan cukup banyak juga di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Mana yang masih prospektif dan kita investasinya tuh lebih ke jangka waktu yang seperti apa? Kalau batu bara saya melihatnya ya emiten-emiten seperti uh, Adaro, ITMG ini tetap menarik ya, karena dari sisi penjualan mereka masih oke, lalu juga mereka melakukan ekspor, dan yang paling penting mereka ini membagikan dividen yang cukup besar juga. Jadi dalam jangka menengah paling tidak ya saham-saham ini masih menarik. Dalam jangka pendek tentunya masih akan volatil mengikuti harga energi itu sendiri. Tetapi semakin mendekati bulan-bulan pembagian dividen yang umumnya adalah sekitar Mei, Juni, saya rasa saham-saham ini akan cenderung untuk meningkat. Oke, kalau peluang dari IHSG pada pagi hari ini akan kira-kira seperti apa, Pak Wawan? Karena ini kan juga kita makin dekat ya dengan pelantikan presiden di hari Minggu mendatang dan nama-nama dari jajaran menteri juga sudah mulai kelihatan ini. Tapi harga minyak tertekan. Nah, kira-kira peluang dari Bursa Efek Indonesia pembukaan pada pagi hari ini di sesi satu akan bagaimana? Sangat mungkin untuk kembali hijau dibuka dan bisa bertahan di atas 7.600 untuk hari ini sebagai support pertama. Support kedua sih ada di 5.550-an. Resisten sendiri ya kita berharap bisa menembus ke 7.650. 7.000 di level berapa, Di, Pak Wawan? di 7.650 sebagai 7.650 adalah target terdekat ya. ya betul sebagai Ada resisten peluang meskipun Asia pada pagi hari ini dibuka rata-rata turun, Anda melihat ada peluang IHSG tetap menguat ya? ya, saham-saham perbankan masih akan menjadi driver utama karena semakin dekat ke pelantikan Pak Prabowo dan program beliau semakin jelas, tetap saja ujung tombaknya nanti akan saham-saham keuangan. Ujung tombaknya adalah tetap saham-saham keuangan. Jadi Anda masih melirik ke saham-saham keuangan untuk saat ini yang kayaknya udah pasti layak untuk dicermati kalau Anda nyari yang pasti-pasti begitu ya. Betul? Baik, oke. Menimbang susunan menteri kabinet baru, dari kacamata Pak Wawan, kira-kira bagaimana sih nama-nama yang dipanggil ini kan cukup banyak dan dari berbagai kalangan. Ada juga nama-nama di kabinet yang lama dan memang Prabowo sendiri sudah sempat menyampaikan banyak juga ternyata jajaran menterinya nanti yang masih wajah-wajah lama. Ya, tentu saja dengan tema yang dibawa Pak Prabowo adalah keberlanjutan, ya pasti ada ya beberapa wajah-wajah lama yang akan mengisi kembali kabinet baru beliau. Terutama saya lihat adalah dari sisi perekonomian. Tetapi ini disukai pasar sebetulnya karena tim yang mengelola ekonomi Indonesia dari kabinet sebelumnya itu dipandang cukup prudent sehingga menjaga defisit lalu juga kestabilan fiskal daripada Indonesia. Sehingga uh, keputusan beliau untuk kembali membawa tim-tim ekonomi yang dari kabinet Pak Jokowi itu diapresiasi oleh pasar. Untuk wajah-wajah baru lainnya, ya karena Pak Jokowi sudah menyerahkan kepada Pak Prabowo tentunya, dan Pak Prabowo itu
meskipun keberlanjutan, tetapi memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 7-8%. Jadi ya sudah pasti harus membawa darah segar gitu ya untuk ikut memikirkan bagaimana untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Baik, kalau kita lihat wajah-wajah lama ini ada lebih dari 10, khususnya di bidang ekonomi yang masih di kabinet yang lama begitu ya. Tapi ini dipandang oleh market sesuatu yang positif ya menurut Pak Wawan ya, karena khususnya mungkin dari Sri Mulyani ini kayaknya dinilai juga sebagai Menteri Ekonomi dia cukup prudent gitu ya. Jadi kayaknya tidak ada yang terlalu dikhawatirkan dari kabinet baru Prabowo dan Gibran nantinya, seperti itu. Ya, paling tidak dengan tim yang lama ya kita sudah bisa melihat dari sepak terjang sebelumnya ya, Mhm. sehingga bisa diperkirakan bahwa ya mungkin defisit akan tetap terjaga, pengelolaan budget negara lebih prudent, APBN, tetapi tetap saja dengan target Pak Prabowo yang agresif untuk 7-8% memang butuh banyak terobosan. Terobosan ini tentu saja membutuhkan pendanaan dan ya saya rasa Bu Sri Mulyani akan cocok di situ karena beliau yang sudah menjadi penjaga gawang Baik. daripada APBN Indonesia. Oke, jadi dinilai positif lah paling tidak sejauh ini gitu ya dari nama-nama yang kita lihat melakukan obrolan dengan presiden terpilih. Baik, hari ini juga akan ada pengumuman dari Bank Indonesia mengenai suku bunga. Nah, ada peluang katanya turun lagi 25 basis poin. Sejauh mana juga akan menjadi perhatian pelaku pasar dan apa yang perlu dilakukan menyambut dari keputusan Bank Indonesia nanti siang? Ya, sebelumnya Bank Indonesia sudah menurunkan 25 basis ya. Eh, Ternyata The Fed lebih agresif penurunannya 50, sehingga wajar saja kalau Bank Indonesia akan menurunkan kembali 25 basis. Tetapi memang beberapa analis melihatnya belum saat ini, belum ada urgensi untuk suku bunga diturunkan. Mungkin penurunan suku bunga bisa terjadi di November atau Desember. Tetapi kalau betul hari ini turun, ya bisa menjadi katalis positif, terutama untuk saham-saham keuangan dan emiten-emiten yang berbasis suku bunga, seperti properti dan juga Mhm. otomotif. Boleh mulai melirik perbankan mungkin di pembukaan sesi satu nanti strateginya meskipun kepastiannya masih ya nanti menunggu konpres dari BI ya. Ya, untuk perbankan sendiri silahkan masuk ya, karena dari sisi satu fundamental, kita inflasi rendah sekali, bahkan deflasi, lalu juga suku bunga seharusnya akan turun, dan sementara itu pertumbuhan kredit beberapa bank itu sudah double digit, jadi ini bisa menjadi katalis positif untuk para pendapatan bank itu sendiri. Ya tentu saja akan ada semakin besar pertumbuhan kredit, akan semakin besar juga resiko non-performing loan, tapi itu baru akan menjadi problem saya rasa tahun depan atau bahkan 2026 gitu. Jadi untuk saat ini saya suggest memang main gun kita ada di saham-saham perbankan. Oke.